Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Ahmad Sebayang, Prodi Manajemen Stambuk 2021 dengan NIM 2105021198. Saya mengikuti program MBKM di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung melalui pengalaman di luar kampus, termasuk juga kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya sebagainya. Melalui program MBKM juga mahasiswa dapat mengasah keterampilan dan pengetahuan yang lebih aplikatif di dunia kerja yang sesuai dengan bidang studinya. Jadi kalau saya sendiri magangnya di BPJS Ketenagakerjaan yang dimana di kami itu mengikuti program magang MBKM dengan fokus manajemen sumber daya manusia saya, yang selama periode magang saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya memberikan pengalaman praktis dalam dunia kerja, tetapi juga memberikan wawasan mengenai berbagai aspek manajerial di sektor lainnya. Dalam laporan ini saya akan memaparkan kegiatan yang saya jalani selama magang dengan kegiatan tersebut dengan ilmu yang dipelajari di kampus. Manfaat yang dapat didapatkan adalah yang pertama kami adalah melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi selama mengikuti program magang MBKM di BPJS Ketenagakerjaan, saya menjalani kegiatan yang memberikan saya pengalaman praktis dalam manajemen SDM dan pengelolaan organisasi. Berikutnya adalah mengenai beberapa kegiatan yang saya lakukan selama magang. Sosialisasi kegiatan yang pertama saya lakukan adalah mengikuti program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sosialisasi ini saya belajar tentang memanfaatkan tujuan saya seperti jaminan kesehatan itu apa aja, ada seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Kegiatan ini memberikan saya pemahaman mengenai produk-produk layanan yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan bagaimana organisasi ini berperan dalam mendukung kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah Zoom pembekalan selama magang. Saya juga berpartisipasi dalam sesi Zoom pembekalan yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab saya selama magang serta informasi mengenai kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan-perusahaan. Sesi ini juga memungkinkan untuk saya berinteraksi dengan rekan magang lainnya dan mendapatkan informasi mengenai pengalaman kerja yang lebih luas. Yang dimana saya mendapat proyek khusus Briling, yang dimana itu proyek yang merupakan bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Rakyat Indonesia. Dalam proyek ini saya terlibat dalam pengelolaan untuk melakukan sosialisasi kepada orang-orang yang menjadi agen Briling, yang dimana saya juga belajar mekanisme bagaimana dimana mereka mendapatkan bonus atau ibaratnya diskon dalam ketika mengikuti BPJS. Yang kedua ada workshop bersama lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kegiatan lain yang saya ikuti adalah workshop bersama LPS ini membahas tentang pentingnya perlindungan simpanan bagi masyarakat dan bagaimana lembaga-lembaga keuangan dapat berperan dalam menciptakan keamanan finansial. Workshop ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah sesi pelatihan dengan mahasiswa LPDP sebagai pemateri. Saya juga berkesempatan untuk mengikuti sesi pelatihan yang diadakan bersama mahasiswa LPDP atau bisa disebut lembaga pengelola dana pendidikan yang menjadi pemateri dalam workshop tersebut adalah mahasiswa LPDP-nya tersendiri, yang dimana mahasiswa LPDP tersebut memberikan pengalamannya selama di LPDP dan bagaimana cara mereka untuk melakukan kultur di sana, dan juga mereka memberikan hal-halnya. Pertanyaan ketiga, kesesuaian kegiatan yang dijalani dengan ilmu yang diperlukan sebagai mahasiswa prodi S1 manajemen. Sebagai mahasiswa program studi S1 manajemen, saya merasa banyak kegiatan yang saya jalani ini magangnya sangat relevan dengan ilmu yang saya pelajari di kampus. Berikutnya adalah kesesuaian antara kegiatan magang yang saya lakukan dengan ilmu yang saya peroleh selama kuliah. Manajemen sumber daya manusia salah satu mata kuliah yang saya pelajari di kampus, yaitu tentang pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, dan juga evaluasi kinerja.
Selama magang saya terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM seperti pelatihan karyawan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan administrasi teman saya sekelompok. Kegiatan ini memungkinkan saya untuk menerapkan teori yang saya pelajari di kelas dalam situasi nyata di dunia kerja. Komunikasi organisasi di kampus, saya juga mempelajari mengenai komunikasi dalam organisasi. Selama magang saya dapat merasakan langsung pentingnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak dalam organisasi, baik antara manajer dan karyawan maupun antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti LPS dan BRI tadi. Pengalaman ini memperkuat pemahaman saya tentang peran komunikasi dalam meningkatkan kinerja organisasi, manajemen keuangan, dan juga yang lainnya. Jadi dalam kegiatan ini kami lebih banyak melakukan sosialisasi di luar bersama mahasiswa lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah manfaat yang didapat setelah mengikuti program MBKM. Jadi melalui pengalaman magang ini, saya mendapatkan berbagai manfaat yang sangat berharga. Antara lain pengalaman praktis yang berharga, saya memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola berbagai aspek SDM dan operasional dalam organisasi, yang dimana memberikan wawasan lebih mendalam mengenai dunia kerja. Hal ini sangat berguna karena dalam meningkatkan keterampilan saya untuk saya bekerja di industri yang relevan dengan bidang studi saya. Peningkatan keterampilan profesional selama saya magang, saya mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, keterampilan bekerja sama dalam tim, dan keterampilan dalam pengelolaan proyek. Saya juga mendapatkan pengalaman dalam menggunakan bagaimana cara untuk berkoordinasi dengan baik. Dan juga jaringan profesional yang lebih luas. Program magang ini juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai macam orang-orang yang ada di luar sana. Contoh mungkin seperti tukang Gojek atau orang-orang lainnya, dan bahkan juga ada seperti PU, penerima upah yang dimana itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi yang dimana itu adalah hal yang sangat membantu dalam proses saya untuk belajar. Dan juga di situ saya juga mendapatkan hal-hal seperti bagaimana caranya memberitahukan bahwa BPJS ini adalah hal yang wajib untuk dimiliki semua pekerja. Pertanyaan yang kelima adalah kendala yang dihadapi selama mengikuti program MBKM. Jadi selama mengikuti program magang ini, kendala yang saya hadapi adalah tentang bagaimananya SDM Kota Medan, masyarakat Kota Medan, yang dimana mereka masih menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu sama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Dan juga di mana bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya dia mencakup oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan. Dan juga yang saya ketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan dia itu bahwa kita setiap pekerja itu bisa mendaftar, dan bukan berarti dia ketika dia cuma tukang Gojek dia nggak bisa daftar. Bukan hanya karyawan-karyawan yang diberi gaji, tapi juga orang-orang yang memiliki pekerjaan apapun asalkan dia memiliki pekerjaan dan ada risikonya, itu bisa memiliki atau membayar iuran di BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu juga merupakan satu hal yang kewajiban diberikan dari pemerintah untuk masyarakat yang bekerja. Dan juga tapi itu hal yang paling sebenarnya menjadi concern kami yang diberikan oleh BPJS untuk fokusnya di dalam situ, mensosialisasi orang-orang yang belum mengetahui perbedaan antara BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita lanjut aja masuk ke pertanyaan ke-6, yaitu adalah masukan mengenai program MBKM. Kalau menurut saya, berikut adalah beberapa masukan yang mengenai program berdasarkan pengalaman saya sendiri. Yang pertama, saya berharap MBKM lebih bisa memberikan fokusnya lah. Contohnya misalnya kayak MSDM. Saya itu harusnya di MBKM itu sendiri adalah dia fokus tersendirinya untuk mahasiswa yang memang fokusnya di MSDM. Seperti ada suatu perusahaan memang ibaratnya nanti di situ memberikan pelatihannya itu khusus MSDM saja gitu. Atau mungkin di pemasaran dia langsung lebih ke pemasaran di tempat seperti mungkin kayak TikTok Shop kah, atau mungkin Shopee kah, atau mungkin juga tempat-tempat lainnya yang seperti yang kita tahu Tokopedia gitu.
Nah, jadi dia fokusnya itu udah ada di situ, nggak dia hanya sebagai satu, misalnya kayak di BPJS dia mencakup semuanya di situ satu tempat gitu, nggak. Jadi biar supaya lebih terfokus dan lebih dapat sajalah ilmunya gitu, lebih luas gitu. Oke, lanjut yang pertanyaan yang ketujuh adalah masukan mengenai kurikulum Prodi S1 Manajemen berdasarkan pengalaman yang didapat dalam program MBKM yang diikuti. Kalau menurut saya, balik lagi, menurut saya hanya yang di atas tadi itu juga, semoga mana tahu prodi juga langsung dapat lah memberikan mungkin tempat-tempat kantornya yang udah memang ditentukan, atau memang sudah prodi ini sudah dapat membantu mungkin memberikan masukan saya tadi ke BMBKM, karena menurut saya itu merupakan concern untuk supaya mahasiswa ini lebih dapat ilmunya dan lebih dapat diterapkan untuk kedepannya, mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu lampiran dokumentasi. Ini nanti akan saya berikan beberapa lampiran dokumentasinya. Ya, jadi itulah dia lampiran dokumentasi yang kami lakukan, yang dimana kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga di situ juga lah kami memberikan pembekalan yang kami dapatkan di BPJS. Jadi kayak kami ini diberikan cara-caranya semuanya, cara-cara seperti beberapa program tadi, 5 program BPJS apa saja. Jadi kami menjelaskan kepada masyarakat, dan juga kami menjelaskan bahwa BPJS ini, balik lagi, BPJS ini berbeda dengan kesehatan. Seperti itu aja dokumentasinya, karena memang kegiatan kami seperti workshop, dan juga mungkin selalu diberikan pembekalan Zoom seperti yang kegiatan-kegiatan saya tunjukkan tadi gitu. Langsung saja kita masuk ke penutup. Jadi program magang MBKM di BPJS Ketenagakerjaan memberikan pengalaman yang sangat berharga lah untuk saya, dan juga berguna lah dalam pengembangan saya dan keterampilan profesional saya. Saya merasa sangat beruntung dapat mengikuti program ini yang memberi saya wawasan yang lebih luas lah mengenai di mana ada manajemen sumber daya dan dan lainnya gitulah. Program MBKM ini juga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lebih banyak mahasiswa di masa depan. Dan semoga dengan adanya laporan ini dapat memberikanlah gambaran selama saya magang itu ngapain aja dan manfaat apa aja yang saya dapatkan, dan juga semoga kritikan saya dapatlah didengar oleh program MBKM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Fatur Rahman Sebayang, saya undur diri.